Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini, kita akan membahas spoiler lanjutan dari Journey to Immortality Season 3. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan tetua Cheng yang berkata pada senior Chiu, hal yang paling membuatku khawatir adalah, karena kita berada di jalur spiritual gunung mimpi berawan, yang pastinya akan menimbulkan rasa iri para sekte lainnya. Oleh sebab itu diriku sangat ingin menjadi lebih dekat dengan junior Hanli, tapi senior Chiu menjawab, namun kultivator sepertinya yang mengejar peningkatan alam, mungkin memiliki kekuatan tempur yang menakutkan. Tetua Cheng bilang, aku juga memang sedikit cemas tentang hal tersebut, jadi karena itu diriku memintamu untuk menemani junior Hanli ke pameran dagang kali ini. Senior Chiu pun akhirnya mengerti apa yang dimaksud oleh tetua Cheng. Diketahui bahwa pameran dagang terbesar di wilayah Surgawi Selatan akan segera diadakan di negara Yu, dan kota Surgawi adalah markas besar aliansi 9 negara. Kota tersebut juga merupakan satu-satunya kota para kultivator di wilayah Surgawi Selatan. Lalu terlihat Hanli yang pergi bersama dengan Mu Peiling, yang membuat Peiling bergumam, diriku baru saja keluar dari pengasingan dan mengalami hambatan dalam kultivasiku. Tetapi aku sangat senang, karena senior Hanli membawaku untuk menyaksikan pameran dagang terbesar ini. Di sana juga terlihat senior Chiu yang berbicara pada Hanli, kau sedikit berbeda setelah keluar dari pengasingan. Hanli menjawab, aku memang suka berkultivasi terus-menerus untuk meningkatkan kemampuan milikku. Namun diriku benar-benar ingin sekali melihat teknik 1000 ombak milikmu, karena aku pernah mendengar dari para pengikutmu, bahwa teknik tersebut merupakan teknik kultivasi tingkat atas yang sangat luar biasa. Senior Chiu menjelaskan, apa yang dikatakan oleh para pengikutku tidak sepenuhnya benar, sebab teknik 1000 ombak milikku hanyalah teknik kultivasi atribut air biasa, yang mana kekuatannya terletak pada kemampuanku sendiri. Dan ketika menghadapi kultivator di tahap yang sama, diriku seringkali lebih banyak kalah daripada menang. Senior Chiu juga memberitahu Hanli, bahwa pameran dagang pada awalnya dikendalikan oleh jalur baik dan jalur jahat. Dan dahulu festival ini diadakan secara bergantian di kerajaan Tianluo serta kerajaan Fengdu, namun beberapa tahun ini tempat pameran dagang diubah sehingga diadakan di kota Tian. Bahkan pada saat itu, pasukan sekutu kerajaan Mulan dan Yue pernah mencapai perbatasan kerajaan Yu. Dirinya kembali melanjutkan, sehingga kota ini pernah diserang oleh para kultivator aliansi 9 negara yang baru dibentuk, lalu menggunakan formasi pemusnahan Sang Yuan untuk mengalahkan mereka. Tetapi Hanli tiba-tiba saja mengatakan, sepertinya ada sekelompok kultivator yang terbang ke arah kita, dan salah satu di antara mereka adalah seorang kultivator yang telah berada di tahap Nasken Soul. Perkataan Hanli tentu membuat senior Chiu menjadi tak menyangka, sebab Hanli lebih dulu menyadari kehadiran para kultivator itu dibandingkan dirinya. Jadi senior Chiu memuji Hanli karena selalu teliti serta berhati-hati. Tak berselang lama terlihatlah sekelompok kultivator yang dimaksud oleh Hanli. Kemudian senior Chiu memberitahu kalau itu adalah pasukan milik Marquis Nanlong, dan kultivator ini memiliki kekuatan supernatural yang sangat hebat. Namun dia juga memiliki temperamen yang cukup buruk, jadi sebaiknya kau terus berhati-hati agar tidak berbicara sembarangan. Hanli baru mengetahui nama asli dari senior Chiu, yang ternyata bernama Lu Luo, saat dia memperkenalkan diri pada Marquis Nanlong. Senior Lu juga berkata pada Daois Nanlong, terakhir kali aku melihatmu pada 300 tahun lalu, ketika diriku menemani guruku yaitu senior Muli. Daois Nanlong menjawab, sangat disayangkan saat aku mendengar kalau gurumu telah meninggal 300 tahun yang lalu. Kemudian Daois Nanlong bertanya,
siapakah pria asing yang sedang bersamamu itu? Senior Lu menjelaskan, dia adalah juniorku yang bernama Han Li, dan di sebelahnya ada juga junior Mu Peiling. Lantas Han Li pun segera memberi salam pada Daois Nanlong. Mendengar penjelasan dari senior Lu membuat Daois Nanlong semakin penasaran, sehingga dirinya ingin tahu, seberapa besarkah kekuatan yang dimiliki oleh Han Li sebagai kultivator Nasken Soul. Tapi senior Lu menegaskan, junior Han Li baru saja memasuki tahap Nasken Soul beberapa tahun terakhir. Jadi bagaimana mungkin dia bisa sebanding dengan dirimu? Namun Daois Nanlong memberitahu agar senior Lu tak perlu khawatir, karena dirinya tak akan menindas Han Li dengan kultivasinya yang masih baru. Ia juga mengatakan, bahwa itu hanyalah sebuah kompetisi akal sehat. Sebab indera keilahian junior Han Li cukup baik saat ini, dan seharusnya tidak dimiliki oleh seorang kultivator di tahap Nasken Soul baru. Senior Lu bilang, meskipun indera keilahian junior Han lebih kuat, tetapi kompetisi ini sangatlah berbahaya. Kini Daois Nanlong terlihat kesal, karena senior Lu terus saja menjawab pertanyaannya. Namun tanpa diduga Daois Nanlong mengatakan, melihat betapa dekatnya juniormu dengan junior Han, membuat diriku berpikir jika dia adalah orang yang kau sukai. Dirinya juga berkata, aku sudah bosan dengan kedua selirku, jadi bagaimana kalau kita melakukan perdagangan paksa? Karena tak mengerti dengan yang dikatakan oleh Daois Nanlong, Han Li pun bertanya pada senior Lu, apa yang dimaksud dengan perdagangan paksa? Senior Lu memberitahu, perdagangan paksa adalah sebuah aturan khusus yang ditetapkan oleh kota Tian untuk para kultivator Nasken Soul. Dan jika terjadi perselisihan selama perdagangan, maka penyelenggaraan tidak boleh ikut campur. Senior Lu kembali menjelaskan, perdagangan paksa juga merupakan aturan yang memperbolehkan para kultivator Nasken Soul menyelesaikan perselisihan sendiri. Lalu jika satu pihak menyukai harta pihak lain, namun pihak lain menolak untuk memperdagangkannya, maka penyelenggara dapat memulai perdagangan paksa dengan nilai harta karun 2 kali lipat. Bahkan kedua belah pihak bisa saja sampai bertarung, lalu jika salah satu dari mereka menang, barulah perdagangan bisa dikatakan selesai. Tapi kalau kalah, harus mengganti kerugian dari pihak lain dengan nilai 2 kali lipat dari harta yang ditawarkan pada awalnya. Namun karena tidak menguntungkan metode ini jarang digunakan. Dan aturan perdagangan paksa melarang tindakan yang membahayakan pihak lain, jadi kau harus berhati-hati agar tidak terluka. Ia lalu menenangkan Han Li dengan mengatakan, ini bukanlah masalah yang besar. Mendengar penjelasan dari senior Lu membuat Mu Peiling menjadi sangat kesal, karena senior Lu justru berpikir, jika menukarnya dengan dua selir milik Daois Nanlong bukanlah masalah. Ia juga bergumam, dilihat dari perilaku Daois Nanlong, sepertinya dia bukanlah orang yang suka berbelas kasih, dan kedua selir itu juga terlihat tidak terkejut sedikitpun, tetapi kalau diriku diperdagangkan, aku takut tidak bisa menjaga kesucianku. Mu Peiling semakin tak percaya, saat Han Li malah menyetujui permintaan dari Daois Nanlong. Lalu Han Li berkata, aku memang baru saja mencapai tahap jiwa Nasken Soulku, sehingga diriku berpikir untuk membandingkan indera keilahianku dengan kultivator lain, agar aku bisa melihat seberapa baiknya indera keilahian milikku. Han Li mengingatkan Mu Peiling agar dia tak perlu khawatir, kemudian dirinya menegaskan, apabila nanti aku menang, diriku pun tidak menginginkan selir-selir kesayangan milikmu. Sebab aku hanya ingin tahu, mengapa Anda bersikeras mengadakan kompetisi indera keilahian. Lantas mereka berdua pun sedikit menjauh dari yang lainnya. Lalu tanpa berbasa-basi lagi Daois Nanlong segera mengeluarkan indera keilahian miliknya. Begitu pula dengan Han Li, yang juga mengeluarkan kemampuan indera ilahi yang ia miliki. Saat melihat indera keilahian Han Li membuat senior Lu sangat terkejut, karena dia tak menyangka jika kemampuan indera Han Li sangatlah kuat. Dirinya juga menyadari kalau indera ilahi yang dikuasai Han Li, seharusnya kemampuan yang hanya dimiliki oleh para kultivator Nasken Soul menengah.
jadi dia bertanya-tanya, apakah metode kultivasi junior Han berfokus pada indera keilahian. Mo Peiling mengatakan, melihat senior Han mampu mengeluarkan indera keilahiannya, maka pasti dia masih mempunyai kesempatan untuk mengalahkan Daois Nanlong. Tetapi senior Lu menjawab, hal itu tidak mungkin terjadi. Sebab Nanlong telah mencapai tahap menengah Nasken Sol 300 tahun yang lalu, dan sekarang sudah berada pada puncak tahap menengah. Hanya selangkah lagi dia bisa mencapai tahap akhir, sehingga akan sulit bagi junior Han untuk mengalahkan Daois Nanlong. Tapi mereka berdua lagi-lagi tak percaya, ketika melihat Hanli tidak kehilangan kendali sedikitpun, akibat dari adu kekuatan indera ilahi milik Hanli dan Daois Nanlong, menimbulkan banyak hempasan energi yang membuat pasukan Nanlong terluka. Bahkan senior Lu segera mengeluarkan formasi untuk melindungi dirinya serta Mo Peiling. Daois Nanlong bergumam, meskipun aku tak menggunakan seluruh indera keilahianku, namun aku telah menggunakan sekitar 70-80% untuk menghadapinya, tetapi bocah ini justru terlihat sangat santai. Atau apakah mungkin indera keilahian miliknya jauh lebih kuat dariku? Lantas Hanli bertanya, apakah kita sudahi saja sampai di sini? Karena jika terus seperti ini aku takut benar-benar tak bisa bertahan. Daois Nanlong menjawab, baiklah kita akhiri perdebatan sampai di sini. Karena jika tidak, mungkin kita akan merusak persahabatan kita. Kemudian ia melemparkan sebuah batu giok pada Hanli, lalu dirinya memberitahu, pada hari keempat pameran dagang, kau bisa datang menemuiku dengan mengikuti arah yang ada dalam peta itu. Setelah mengatakan hal tersebut Daois Nanlong pun langsung segera pergi dari sana. Mo Peiling pun bertanya pada Hanli tentang keadaannya, tetapi Hanli menjawab, ini bukanlah masalah besar, dan diriku hanya kehilangan sedikit indera keilahianku. Kemudian mereka bertiga bergegas pergi menuju pameran dagang, lalu setibanya di sana senior Lu memberitahu, pavilion ini sepertinya disegel oleh sebuah formasi, karena tempat tersebut khusus, untuk para kultivator di tahap jiwa Nasken Sol yang ingin beristirahat. Tapi ternyata di sana juga ada senior Lan yang telah datang lebih dulu. Senior Lu memperkenalkan Hanli pada senior Lan. Senior Lan pun mengatakan, jadi kau benar-benar tetua yang baru dipromosikan di Sekte Awan Jatuh. Ia juga meminta maaf karena salah menilai Hanli saat ujian pedang waktu itu. Hanli menjawab, belum lama ini aku mendengar nama agung pohon suci mata roh, jadi diriku memasuki tanah suci tersebut untuk melihatnya. Dan aku harap senior tidak akan menyalahkan diriku. Senior Lan bilang, sekarang kau sudah menjadi tetua Sekte Awan Jatuh, jadi kita tidak perlu lagi membahas hal itu. Lalu dirinya mengajak Hanli dan yang lain, untuk ikut dengannya ke Pavilion Naga, karena ia akan ikut berpartisipasi dalam sebuah pameran dagang kecil. Tak berselang lama mereka akhirnya tiba, kemudian di sana terlihat seorang Master Surgawi Kristal Sejati. Dirinya berkata pada senior Lu, aku tidak menyangka kau akan membawa seorang teman ke sini. Namun Hanli langsung memperkenalkan dirinya, yang kemudian Master Surgawi itu memberikan topeng roh hitam kepada mereka bertiga. Dia juga menjelaskan, semua orang mengenakan topeng roh hitam untuk menyembunyikan penampilan dan aura mereka. Hanli bergumam, Master Surgawi ini memang memiliki banyak sekali kenalan. Bahkan jika mereka tidak memakai topeng roh, maka pasti mereka akan berkelahi saat ini. Tapi sepertinya ada juga yang tidak mengenakan topeng roh hitam. Kemudian seorang pria menunjukkan sebuah harta karun, bernama Ganoderma spiritual merah yang berusia 3000 tahun. Lalu pria lain berkata, benda ini hanya tumbuh dalam lava dan api bumi. Orang biasa mungkin tak akan pernah memiliki kesempatan untuk melihatnya. Lantas seorang praktisi segera menawarnya dengan 100.000 batu roh, atau jika pemilik Ganoderma itu mau, dia bisa menukarnya dengan bahan pemurnian pada peringkat yang sama. Hanli tentu saja terkejut, saat mendengar tawaran dari praktisi tersebut. Ia bergumam, jika di lautan berbintang pil iblis tingkat tinggi,
berharga lebih dari 10.000 batu roh. Dan untuk kelangkaan harta karun Ganoderma ini, selain ginseng spiritual milikku tidak ada ramuan lain yang layak dibandingkan. Dan pada akhirnya spoiler untuk episode 148 pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.